Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tematik kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 2. Nah, sekarang apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Ya, Dayu dan temannya sedang merawat taman. Dayu yang sedang menyirami taman dan temannya sedang mencabudi rumput di taman. Nah, bagaimana dengan tamannya? Tamannya sangat terawat. Mengapa seperti itu? Karena tanamannya selalu dirawat. Siapa yang membuat seperti itu? Para siswa-siswi tentunya. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka melakukannya dengan cara merawat, dengan menyirami tanaman, mencabuti rumput di taman, membersihkan taman, dan lain sebagainya. Nah, kita juga mempunyai kewajiban dan hak di sekolah. Nah, apa sih contoh kewajiban kita di sekolah? Nah, seperti gambar tadi, kewajiban kita di sekolah yaitu menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua, menyirami tanaman yang ada di taman sekolah. Yang ketiga, merawat tanaman yang ada di taman sekolah. Yang keempat, tidak merusak tanaman yang ada di sekolah. Nah, yang kelima, memberantas hama pengganggu tanaman. Dan yang terakhir, mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Nah, itu adalah kewajiban kita di sekolah. Lalu, setelah kita melaksanakan kewajiban, apa sih hak yang dapat kita peroleh? Nah, jadi hak yang dapat kita peroleh yaitu lingkungan sekolah menjadi sehat dan nyaman, dapat belajar dengan tenang, lingkungan hijau dan asri, lebih bersemangat dalam belajar, udara di lingkungan sekolah menjadi segar, dan prestasi belajar meningkat. Adik-adik, sekolah yang indah dan rapi. Apakah sekolah kalian indah dan rapi? Yuk baca bacaan ini. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara oksigen yang segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Yuk adik-adik, kita belajar merawat. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru tertata rapi, papan tulis yang harus selalu bersih, meja kursi yang tidak boleh ada coretan. Nah, adik-adik, kita sebagai warga sekolah harus bekerja sama untuk menjadikan kelas kita indah dan rapi. Nah, siapa yang harus menjaga lingkungan sekolah tetap indah dan rapi? Tentunya kita semua sebagai warga sekolah harus menjaga lingkungan sekolah menjadi indah dan rapi dengan cara merawat tanaman, menyirami tanaman, tidak boleh mencoret-coret tembok, selalu membersihkan papan tulis, mencabuti rumput, dan lain sebagainya. Nah, sekarang adik-adik coba amati kembali teks sekolah yang indah dan rapi. Bacakan kalimat-kalimat saran yang kamu temukan. Nah, apa sih kalimat-kalimat saran yang kamu temukan? Coba sampaikan kalimat-kalimat saran tersebut dengan suara yang nyaring. Nah, Bu Guru mempunyai contoh kalimat-kalimat saran. Nah, yang pertama, semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Yang kedua, pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Yang ketiga, siswa harus dapat membuat taman kelas. Yang keempat, meja guru harus tertata rapi. Yang kelima, papan tulis harus selalu bersih. Yang keenam, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, itu adalah kalimat-kalimat saran yang ada pada teks sekolah indah dan rapi. Nah,
Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, agar sekolahku indah dan rapi, sebaiknya melakukan hal-hal sebagai berikut. Siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat dan menjaga tanaman. Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Begitupun juga dengan guru, karyawan, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Nah, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita menjaga lingkungan sekolah menjadi indah dan rapi, kita akan memperoleh hak-hak. Ya, seperti itu, seperti lingkungan sekolah hijau, sehat dan nyaman, lingkungan sekolah bersih dari sampah, dan lain sebagainya. Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Tentunya membuat sehat ya, karena dengan menjaga lingkungan bersih itu membuat hidup kita menjadi sehat. Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Nah, itu Bu Guru ada contoh anak yang sedang melakukan kegiatan. Itu ada Dadu sedang bercocok tanam, membersihkan kelas, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Nah, sekarang adik-adik, coba ceritakan kegiatan di waktu luang yang bisa kamu lakukan. Pastikan kegiatan itu dapat membuatmu sehat. Nah, itu ada contoh, ada yang bilang membantu ibu merapikan rumah, berenang, bermain sepeda, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk sebuah kegiatan yang dapat menjadikan kita menjadi sehat. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.